hatiku kayak makin seneng, makin beda dengan dulu ya. Saya dikasih pilihan mau sekolah di mana, SMA Muhammadiyah atau SMA Negeri 1. Saya langsung berpikir, kayaknya ini kalau SMA Muhammadiyah kan Muslim semua, siapa tahu saya bisa masuk. Saya sudah 2 bulan kemarin waktu di Makassar itu 2 bulan tidak hubungi orang tua dan kakak karena takut. Itu Muslim semua loh. Itu kamu nggak takut gitu gini. Setelah itu saya bilang enggak kak. Coba kakak tanya ada tidak yang non Muslimnya. Dan beruntungnya saya ada yang non Muslim 3 orang. Di sekolah di Muhammadiyah. Kan di Jayapura. Oh di Jayapura. Iya Jayapura kan enggak apa-apa. Mayoritas itu ya. Nah, berapa surat atau kemarin berapa juz? Kemarin sudah selesai 1 juz tapi enggak tahu sekarang lupa tuh tidak. Masya Allah. 1 juz itu apa? Juz berapa? Juz 30. Juz 30. Beda dengan mualaf syahadat di Jayapura dan di Makassar. Saya selama ini heran juga kenapa saya kira orang Cina itu nggak punya jenggot. Ternyata saya lihat di Ustadz Felix yang punya jenggot jadi kepengen juga. April. Iya kayaknya April akhir bulan lah. Akhir bulan April. Akhir bulan ya. Oke, berarti selama belum ada setahun kamu udah juz 30 hafal ya? 1 juz, Masya Allah. Saya 1 bulan hafal 1 juz. 1 bulan 1 juz? Di Pondok Al-Fatah. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama asli saya Yonatan Tungadi. Nama baru saya yang dibuatkan oleh Abah Zulkifli. Nama mualaf saya Muhammad Azka Al-Kafnaing. Gimana ceritanya dulu bisa mualaf? Saya sudah dari kelas 6 sudah niat mau mualaf. Kelas 6 apa itu? 6 SD. Apa kok bisa mendasari pengen syahadat, pengen mualaf? Saya bergaul dengan teman dan saya di Makassar itu ikut teman-teman anak-anak lorong-lorong gitu, kayak anak-anak bukan anak nakal sih, kayak gimana anak jalanan gitu. Ikut, tapi mereka itu biarpun nakal tapi tetap sholat. Dan mereka juga tinggalnya di masjid. Di Masjid belakang rumah saya. Dan setelah itu saya pernah diajak sama teman sholat Jumat di Masjid PLN Tamalate, Makassar. Itu udah muslim apa belum? Belum muslim. Belum muslim, tapi ikut sholat Jumat? Iya, itu pun saya pakai celana pendek, teman bilang, kamu pakai sarung. Saya pakai sarung sembarang, tapi saya nggak wudhu. Terus? Teman juga nggak kasih tahu kalau wudhu kan apa. Udah itu, saya langsung sholat, ikut sholat. Sudah di situ saya kayak, hatiku kayak gimana, beda dengan agama yang dulu. Gitu. Jadi saya berteman dengan teman-teman semua. Dan malam-malam itu pas selesai sholat Jumat, setiap malam selalu dia bilang, ayo ke masjid. Dicari sama ustadz. Kan di masjid kan ada ustadz juga. Yang ayo kita belajar Iqra. Jadi saya itu waktu kelas 6 SD sudah selesaikan Iqra 1. Oh gitu. Iya. Tapi temanmu itu tahu nggak kamu tuh belum muslim? Tahu. Oh tahu. Iya tahu. Tapi temanku berusaha untuk saya masuk muslim, tapi saya masih takut, masih ragu karena masih SD sih ya. Iya masih SD, masih pemikiran. Iya. Kanak-kanakan, ya gitu. Terus. Sudah itu pas itu kelas 1, kelas 2 SMP bapak bangkrut. Saya sama mama tinggal di kos-kos. Dan situ saya sama mama kelas 3. Saya dipanggil sama kakak. Pas selesai kelas 3 SMP, saya dipanggil sama kakak yang di Jayapura.
berangkat lanjut sekolah SMA di Jayapura. Terus Habis itu saya dikasih pilihan mau sekolah di mana, SMA Muhammadiyah atau SMA Negeri 1. Oh gitu. Iya. Jadi sudah itu saya langsung berpikir, kayaknya ini kalau SMA Muhammadiyah kan Muslim semua. Iya. Siapa tahu saya bisa masuk. Itu. Terus? Sudah itu saya tanya kakak, bilang SMA Muhammadiyah, dan kakak bilang sama saya, bilang itu Muslim semua loh, itu kamu nggak takut gitu gini. Sudah itu saya bilang enggak kak, coba kakak tanya ada tidak yang non Muslimnya. Dan beruntungnya saya ada yang non Muslim 3 orang. Di sekolah di Muhammadiyah? Kan di Jayapura. Oh di Jayapura. Iya Jayapura, kan Jayapura kan enggak apa-apa. Mayoritas itu ya. Nah, Terus? sudah itu 3 orang itu saya sekolah situ, jadi saya 4 orang Kristen di Muhammadiyah. Muhammadiyah. Iya. SMP berarti? SMA. Oh SMA. Iya. Kalau SMP-nya? SMP-nya di Makassar. Oh di Makassar. Iya. Oke. Sudah itu kelas, sudah itu 4 orang. Saya setiap kalau mau belajar, setiap pelajaran agama itu saya di dalam terus. Dan teman 3 orang ini biasanya di luar. Kalau saya juga biasanya kadang di dalam, kadang di luar. Oh gitu. Kalau betul-betul serius, ustadznya bagus menjelaskan, saya bakal di dalam. Oh gitu. Iya. Iya. Terus? Saya di dalam, saya cari tahu yang mana benar, yang mana yang saya harus jalani selama ini. Disitulah saya dijelaskan sama ustadz yang di sekolah saya, namanya Ustadz Yazid. Ustadz siapa? Yazid Saifuddin. Ustadz Yazid Saifuddin. Terus? Sudah itu saya disitulah saya dikasih tahu gitu. Pas kelas 2 itu saya dites, suruh hafal Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Iya, 1 sampai 10. Oh. Dan saya tidak bisa sama sekali baca kan. Tapi saya dikasih Latin anunya. Kayak Latinnya gitu, Iya, kayak. Latinnya. Sudah saya awalnya bilang susah selama 1 minggu. Kan itu pas selesai semester 1 libur. Semester 2 harus distorkan semua murid kecuali yang non muslim. Sudah itu saya coba-coba. Pas saya baca 1 ayat, hafal 1 ayat, saya langsung senang. Saya langsung tanya kepada ustadz, saya sudah hafal 1 ayat. Nah, tingkatkan. Sudah saya tingkatkan. Saya yang paling pertama setoran di ustadz. Saya yang paling pertama setoran di ustadz, dan saya setoran 1 sampai 10. Disitulah banyak yang ini bilang mudah-mudahan dapat hidayah, dan sudah itu sebelum semester 2 itu guru saya ada yang pergi umroh. Dan saya bilang sama guru saya, dan guru saya juga sudah inginkan saya mau dapat hidayah. Setelah itu pas guru saya pergi umroh, saya sudah mualaf. Oh, tapi selama disuruh ngafalin cara itu nggak ada paksaan kan? Maksud kamu nggak terpaksa? Nggak ada terpaksa. Jadi nggak karena Enggak. harus nggak kan? Enggak. Teman-teman biasanya kalau setiap pergi sholat ke masjid di atas, saya tunggu di bawah. Biasanya juga kalau selesai kan, kalau sholat zuhur itu kan banyak yang di atas. Kalau asar kan sekarang saya temanku ada 4 orang. Sahabat yang sampai sekarang. Dan sahabatku itu biasanya pulang paling lama sama saya. Ya sudah itu saya biasanya ikut naik ke atas masjid. Bantu teman bersihkan masjid. Nggak ada paksaan, dan itu saya kayak gimana gitu. Kayak beda dengan hati dulu dengan hati sekarang. Iya. Gitu. Itu telepon siapa tuh? Saya. Coba diangkat nggak? Halo. Waalaikumsalam.
Iya. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Sekarang saya sama tim dari Mualaf Center Yogyakarta. Iya, ini lagi di mobil. Ini dari siapa? Oh, rekan dari Bang Zul. Oh. Oh iya. Oh, sempat menghubungi MCI Jogja. Ya. Oh. Ya, ini saya sedang bersama Tim dari yang MCI. iya. Oh iya, ya alhamdulillah. Ya salam buat rekan-rekan di sana ya. Iya, waalaikumsalam. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tadi itu? Temennya Bang nggak? Rekan dari grup katanya. Oh, oke. Terus lanjut ceritanya tadi. Sampai mana itu tadi? Hafalan surat, terus habis itu umroh. Apa suratnya surat apa tadi? Surah Al-Kahfi. Coba baca. Coba Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu takhadallahu walada. Terus perjalanan akhirnya syahadat gimana itu? Pas saya syahadat itu awalnya saya kabur dari Jayapura ke Makassar. Berarti orang tua tahu nggak pas kabur? Enggak ya? Kalau orang tua tahu, Oh, tahu. kalau kakak nggak tahu. Pas kakak juga marah karena nggak dikasih tahu. Saya kira itu kakak marah karena saya mualaf, dan kakak juga tidak marah kalau saya mualaf, dia setuju. Saya sudah 2 bulan kemarin waktu di Makassar itu 2 bulan tidak hubungi orang tua dan kakak karena takut. Oh. Pas pihak sekolah di sana bilang kakakmu nggak marah dan lain sebagainya, sudah nggak apa-apa. Jadi kakak nggak marah, orang tua marah nggak ya karena tahu ya. Iya. Berarti bukan kabur dong, izin dong itu. kan yang biaya di Jayapura itu kan bukan orang tua, Oh. kakak yang biaya. Oh gitu. Iya. Orang tua di mana? Orang tua di. Orang tua juga di sana, Di sana tapi juga. kakak yang Oke. biaya orang tua, kan orang tua sudah tidak. Iya. Iya. Oke, terus habis itu akhirnya pergi ke Akhirnya Makassar. Makassar, Terus di Makassar. saya dikasih kenal dengan lazismu. Oke, ya. Lazismu dan lazismu saya cari-cari MCI yang di Makassar, dan saya di situ kenal Abang Zul sama Abah. Abah yang manggilnya Abah ya. Iya, panggilnya Abah. Setelah Terus, itu disitulah saya dimualafkan ulang untuk buat sertifikat karena takutnya orang tua dan keluarga ya. ini. Jadi setelah itu saya dimualafkan sama Abah di kampus Unismu, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan di situ saya beda dengan mualaf syahadat di Jayapura dan di Makassar. Gimana bedanya? Kalau di Makassar kan sepi, di Jayapura kan sepi. Kalau di Makassar rame, kan di kampus baru masjidnya itu besar, Ya. banyak yang sholat, anak-anak kakak-kakak yang kuliah di sana. Ya. Jadi kayak hatiku kayak makin seneng, makin beda dengan dulu ya. Iya. Dulu pas di Jayapura sama Ustadz siapa yang syahadatin? Sama Ustadz Subhan. Ustadz Subhan. Nah, Itu Ustadz Subhan dari masjid atau dari apa? dari masjid. Masjid apa namanya? Masjid As-Solihin. Masjid As-Solihin ya. Iya. Ada kontak beliau? Aduh, saya udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Iya. Terus dapat sertifikat nggak di sana?
Di Di Jayapura Jayapura nggak ada. nggak ada. Nggak sempat kan langsung pergi ke Makassar. Oh gitu, langsung. Dan maka dari itu saya disuruh cari ke MCI untuk Tadi- buat sertifikat. Pertama alasan pergi tadi karena Hmm? yang alasan pergi dari Jayapura karena takut itu tadi. Iya, karena takut. Hmm. Karena takut dengan kakak. Ternyata kakak ya sebetulnya Iya. marahnya bukan karena kamu masuk Islam, Iya, tapi marahnya karena kamu saya kabur. Dan Iya. kamu nggak izin. Terus sudah kontak kakak belum? Sudah sampai sudah 8 bulan langsung kontak. Oh, sudah 8 bulan kontak. Terus pertama kali kakak bilang apa? Ya, kakak ada chatnya tapi Ada saya chatnya? sudah lupa. Yang saya ingat bilang, kamu itu tidak boleh permainkan agamanya orang dan kamu harus serius. Kalau memang kamu percaya dengan agama itu ya silahkan. Saya nggak marah, saya nggak itu. Yang penting kan saya mau biaya kau, tapi kepala sekolah kamu yang mau biayakan kamu. Iya. Terus setelah kontak itu sampai sekarang masih kontak-kontakan sama kakak nggak? Kan kemarin sempat kan pulang waktu Sempat pulang ke Jayapura. Astagfirullah. Oh. Udah tahu udah. Oke, lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Gimana dengan kakak? Kakak udah kontak-kontakan kakak? Udah kontakan kakak, saya berkomunikasi terus sama kakak, curhat dengan kakak. Nah, curhat. Ya kakak dengan serahkan Pilihannya. iya dengan mendengarkan curhatan saya. Terus respon kakak? Respon kakak ya alhamdulillah kakak sudah setuju, sudah ini lagi, tidak larang, tidak apa, itu dari saya. Terus kamu mau balik ke Jayapura? Sekarang Enggak, kemarin sempat balik kan? iya kemarin sempat balik karena orang bapak saya sakit Oh. habis dioperasi paru-paru. Bulan apa itu? Bulan apa balik ke Jayapura? Akhir November. Akhir November ya? Oke. Habis Desember apa? November ya, November. Iya. Iya, Habis Desember Januari. sebelum Desember. Iya. Sebelum Desember Oh, ya. Terus habis itu izin yang sekarang. Izin. Sama kakak mau Iya, mondok mau mondok di Solo. di Solo. Terus Saya sudah di Solo 2 bulan di sini. Perjalanan saya dari Boyolali ke Solo, Solo. Di Boyolali di mananya? di Ngaglik, Oh, di Ngaglik. Terus Iya. di sana tinggal di di rumahnya Ustadz. Ustadz siapa? Ustadz yang di Jayapura. Oh, gitu. Iya, Oh, Ustadz yang di Jayapura itu punya rumah di Boyolali. iya. Oh. Saudaranya di situ, Pak. Oh, saudaranya siapa namanya? Saudaranya siapa namanya? Saya lupa. Nah, tapi kalau alamat rumahnya ikut nggak? Di pondok pesantren ini dekat pesantren Al-Fatah. Oh, Al-Fatah di Boyolali. Oke. Oh. Terus habis itu ke Solo. Di Solo di pondok? Solo enggak, Oh, nggak di mondok. pondok. Oh, berarti yang di 2 bulan itu di Al-Fatah. Iya, di Al-Fatah. Boyolali. Iya. Oh, oke, siap. Oke, terus habis itu Pas di Solo itu saya bertemu sama Ustadz yang di Jayapura itu sama dengan temannya. Temannya juga Ustadz. Di situ saya tidur di sana dulu selama 1 hari. Minggu kemarin ini saya dari situ langsung ke Jogja. dari Jogja. Ustadz Yazid nyaranin apa waktu ketemu? Ya, Waktu ketemu sama kamu nyaranin gimana waktu di Solo? bukan Ustadz Yazid. Oh, Ustadz siapa? Ustadz apa namanya nggak tahu. Yang penting dia bilang hati-hati di jalan. Dia saran-saran kayak dia cerita-cerita soal apa gitu. Dan saya juga cerita soal saya gimana. Dan dia juga perkenalkan saya ke Ustadz Felix Xiao. Oh, ada Ustadz Felix waktu itu? Tidak, Oh. dia lewat WA. Oh, lewat WA. Iya, dia perkenalkan saya ke Ustadz Felix Xiao. Sudah itu dibilang Ustadz Felix Xiao mau ketemu saya katanya. Kapan? Tapi saya sudah mau berangkat. Oh, gitu. Dan nanti kalau saya
Ustadz Felix bilang ke Ustadz itu, bilang nanti kalau saya ke Solo saya kabarin gitu. Tapi belum berarti ya, belum beruntung. Belum ya. beruntung. Tapi saya ada nama orang ininya untuk Punya nomor kontak. Iya. Ustadznya Felix. Iya. Kalau selama ini hampir setiap hari. Hampir tiap hari ya. Kalau selama di pondok kan enggak kan. Seminggu sekali baru bisa keluar. Sebulan sekali lah. Apa yang kamu rasakan setelah kamu memeluk Islam? Sangat berbeda. Contoh. Saya rasakan itu yang dulu itu yang saya sangat kurang ajar dengan orang tua, sangat membantah, dan kenakalanku sudah berkurang. Oh, oke. Emang di agama sebelumnya disuruh nakal kan enggak juga? Iya enggak sih, tapi kan dia punya ibadahnya, saya kan kurang. Ibadah kan seminggu sekali. Oh, iya. Hari Minggu aja. Gitu ya. Sekarang hampir tiap hari. Iya. 5 kali sehari. Tapi waktu saya di Jayapura itu nggak pernah gereja. Gereja pas Natal-Natalan aja, pas kalau ada acara itu aja. Nggak pernah gereja kalau misalnya harus Minggu harus wajib gereja. Nggak peduli saya. Oh gitu ya. Karena mama juga nggak peduli kan. Nggak apa-apa, terserah dari kamu saja gitu. Oh, Mama juga jarang, kakak juga jarang karena sibuk dengan kerjaan. kerjaannya. Ya, alhamdulillah. Jadi maka dari itu saya berpikir, kok di Kristen seminggu sekali baru jarang orang mau pergi beribadah. Ada yang mau, ada yang tidak. Dan kalau yang di Muslim, kalau setiap pun biarpun kerja dia tetap pergi sholat ke masjid, bisa izin ke bos gitu. Jadi saya langsung heran begitu, saya kayak pengen sekali begitu. Betul, apa yang saya inginkan semua terkabul. Terus kamu waktu belajar Al-Fatihah, belajar sholat tuh dari siapa? Al-Fatihah belajar sendiri. Belajar sendiri. Coba, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus surat apa yang paling kamu suka? Surat An-Naba. Mana, Pak? Coba. Bismillah. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wa haja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhukuna fiha barda wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'u wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuku falan nazilakum illa azaba. Udah banyak kayak hafalannya. Udah. Kamu udah Berapa? hafalan berapa? Berapa surat atau Kemarin- berapa juz? Kemarin sudah selesai 1 juz tapi nggak tahu sekarang lupa atau tidak. Masya Allah. 1 juz itu apa? Juz berapa? Juz 30. Juz 30. Saya kayak gimana dianggap 1 juz karena saya sering setoran. Tapi saya biasanya kalau lihat baca dulu langsung
baca 1 jam begitu langsung bisa. Kalau iya, Apa yang paling panjang Karena- yang kamu apa? Yang kamu hafal surat apa yang paling panjang? Ana apa? Oh, apa itu tadi? Yang kedua Yang kedua surat apa? saya kenal. Yang kedua An-Naziat kayaknya. Saya sudah Coba Anda lihat. Kita Naziat coba. apa? Wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta was-sabihati sabha was-sabiqati sabqa wal mudabbirati amra yauma tarjufur rajifa tatba'uha radifa qulubu yauma idzin wadifa absaruha khasyah wa yaqulu wa yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Saya lupa Ustaz. Oke, enggak apa-apa. Murojaah lagi. Kena pusing juga masalah terus Iya, iya, iya. berpikiran jadi kurang ini. Terus ini kamu ke Makassar nanti udah beli tiket kan? Udah ada Udah. Siapa yang beli? yang beli kakak. Oh, kakak yang beli. Iya. Kakak dari Papua. Iya, Masih non muslim kan? iya. Oh, masih ya. Iya. Saya mau sampaikan ke mereka bahwa saya berterima kasih, saya minta maaf kalau saya pernah berbuat salah, berbuat apa, membantah apa, kayak saya durhaka dengan orang tua, dengan kakak. Saya minta maaf dan saya akan janji, saya akan berusaha untuk bisa apa yang kakak inginkan dan orang mama dan papa, saya akan bahagia dengan mama dan papa dan kakak juga. Pengennya jadi hafalan tahfiz Quran, hafalan 30 juz. Allahu Akbar. Kamu ini ya tadi bilang 1 jam bisa cepat menghafal ya? Maksudnya itu kalau yang sudah dihafal. Oh, yang udah dihafal dibaca Mm. sekali lagi 1 jam tuh udah Iya, langsung ini. Oke, dan Tapi memang kalau saya kalau saya ada semangat, bukan semangat, memang semangat tapi kayak gimana ya? Kalau lagi tidak ada masalah gini saya semangat, senang ya hafalnya. Surat favoritmu apa aja? Selain Anaba apa aja? Surat favorit. yang paling ingat terus Anaba. Anaba. Karena Anaba Tapi terus yang surat-surat pendek hafal kan? Al-Ikhlas, iya An-Nas. hafal. Hafal kan? Iya. Matin kayak gitu. Iya. Kenapa Anaba? Kenapa? Karena Kenapa Anaba? Habis Al-Kahfi Anaba. Iya. Karena itu yang saya sudah paling senang sekali. Itu saya hafal pas di rumahnya Bang Zul. Aba Zulkifli. Apa itu? 10 ayat terdepan Al-Kahfi apa? Ya, Al-Kahfi 10 ayat terdepan apa enggak? belum. Makanya dari itu namaku Muhammad Azka Al-Kaf. Oh, Al-Kahfi dari Al-Kahfi itu. Iya. Anggap itu Al-Kaf itu namaku begitu karena surah yang paling pertama saya hafal. Itu. Iya. Pertama itu sama kedua An-Naba dan seterusnya. Ketiga itu di ayat pendek dulu. Baru selanjutnya di ayat ini. Iya. Ya bisa sampaikan aja ke tante saya pengen jadi penghafal Quran nanti Iya. biar entah di sekolah kan yang di situ di tahfidz juga, di pondok juga. Ini bisa hubungi kau Jeffrey nanti sana. Ya di Makassar kan ada Abah, terus ada itu juga kan. Saya kan di Makassar, pergi ke Makassar itu tanteku juga mau ke Makassar karena kan tante saya yang muslim itu di Kalimantan. Oh gitu. Iya. Ini jemput kamu di Makassar. Iya di Makassar, makanya saya 1 minggu di Makassar tunggu tante datang karena tante ada acara di Makassar. Setelah itu dia bawa saya ke
Kalimantan. Saya pengen dengar ceritanya lebih banyak lagi, dengan cerita dari Ustadz Felix. Kenapa sampai Ustadz Felix bisa sampai sekarang jadi Ustadz. Dan saya kepengen juga kayak seperti Ustadz Felix. Dan saya juga selama saya mualaf ini, saya sering nonton di YouTube-nya Ustadz Felix. Yang kamu tahu tentang Ustadz Felix apa? Ya, Yang kamu tahu tentang Ustadz Felix gimana? Ustadz Felix itu lucu atau apa? dia lucu juga. Lagi. Lucu apa aja? Kayak lucu, kenapa mataku dengan matanya dia sama. Enggak, kan kamu sering nonton YouTube-nya Ko Felix tuh, Ustadz Felix tuh. Apa yang Dia kayak pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari dia? banyak sih. Contohnya? Contohnya satu itu kayak dia jelaskan tentang patung. Ada itu yang dia ini patung. Yang kok Ya. turunan. Saya juga saya selama ini heran juga kenapa saya kira orang Cina itu nggak punya jenggot. Ternyata saya lihat di Ustadz Felix yang punya jenggot, jadi kepengen juga. Ya minta sama Allah. Tahu ya? Oh, Ko Stephen, iya tahu. Siapa? Ko Stephen Wibowo apa? Indra Wibowo. Iya, Indra Wibowo ya. Tadi saya kontak dia bilang di Madinah. Oh, Katanya. kamu ada kontaknya juga? IG, Instagram. Oh, IG Instagram. Iya. Saya kontak dia bilang katanya ke Madinah katanya. Kenapa kamu kontak dia dan apa yang kamu tahu tentang Ko Stephen? Ya kemarin kan Abah ketemu dengan Ko Stephen. Oh, kamu? Abah. Oh, Abah. Oh, Kan iya. kemarin kan Ko Stephen ke Makassar. Hmm. Dan ada Roger juga kemarin di Makassar. Oh. Iya, 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 iya. Kamu pas itu di mana? Di Solo. Oh, di Solo. Iya. Boyolali atau Solo? Boyolali. Boyolali ya. Oke. Turun dulu sama Mas. Terus. Jangan ragu untuk menjalankan semua. Harus siap mentalnya, harus siap siap jalani masalah-masalah yang akan dihadapi, dan harus jalani ujian-ujian dari Allah. Sudah mulai bisa, Udah mulai bisa. Udah Iqra jilid berapa? sudah selesai. Udah selesai. Oh, udah Iya. berarti udah bisa baca ya. Iya, sudah lumayan. Udah lumayan. Ada nggak ayat di dalam Alkitab yang kamu hafal? Ya, Ayat di Alkitab yang kamu hafal ada nggak? enggak ada. Kamu kan orang Indonesia, Kan itu bisa dibaca kan? kan terjemahnya bahasa Indonesia juga. Gimana ya? Lebih mudah Al-Quran ya? Iya, lebih mudah. Padahal bahasa Arab ya? Iya. Padahal bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Tapi kamu bisa lebih hafal ya. Enggak tahu juga itu dahsyatnya Allah yang yang kasih semuanya. Nah, Allah yang jaga. Allah yang jaga. Saya juga pernah jatuh sama temanku yang itu tangan dewa. Itu saya belum muslim. Dan disitulah Allah selamatkan saya. Saya jatuh parah. Di sini berdarah semua. Dan ini ada yang tunjukkan. Yang mana? Oh ini. Oh, Allah. ini ya. Ya, pas kebetulan aja deh. Kebetulan Ini. aja lukanya. Ini. Ya, jangan cocok lagi. Terus jangan dicocok-cocokin juga. Tidak, karena banyak bilang, oh berarti kamu dapat hidayah, Allah jaga kamu terus. Oh, Saya mudah-mudahan yang saya inginkan itu menjadi hafalan Quran 30 juz. Dan saya ingin kuliahnya itu bukan di sini dan di mana. Saya pengen sekali, banyak juga teman sarankan saya kuliah di Madinah. Oke. April. Iya kayaknya April, akhir bulan lah. Akhir bulan April. Akhir bulan ya. Oke, berarti selama belum ada setahun kamu udah juz 30 hafal ya? Satu juz, Masya Allah. Saya 1 bulan hafal 1 juz 1 bulan 1 juz? di Pondok Al-Fatah. Waduh, itu harus kamu lanjutin itu.
Tapi tidak tahu kalau sekarang nanti insya Allah saya usahakan. bisa. Ya pokoknya harus luruskan niat lagi pokoknya semuanya. Insya Allah dipermudah sama Allah. Amin ya Allah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita Vertijon TV dan Nathan. Dan kita lagi ada di mana nih, Tan? Di bandara. Di bandara. Insya Allah Nathan mau melanjutkan belajarnya studinya di tempat tante ya. Iya. Di tempat tante di sana, doakan semoga Nathan dipermudah dalam menghafal Al-Quran. Amin. Insya Allah, karena cita-citanya dia juga ingin sekolah di Madinah. Semoga Allah mudahkan, Allah kabulkan. Amin. Dan semoga kelak insya Allah kita dikumpulkan di jannahnya. Amin. Amin. Yuk, bismillah. Kita antar Nathan. Nathan kayak ini ya, nama artis ya. Oh, Nata itu. Nata. ID-nya udah belum? Iya, kasih lihat aja ini. Nanti kamu tinggal ke bagian apa? Ini ke kanan, nanti ada bagian tiket. Tunjukin kodenya ini. Nah, ini yang penting kodenya. Yang penting kodenya itu nanti diprintin. ID-mu siapin dulu sekarang. Iya. Udah? Sip. Udah ya, aku pamit ya. Saya nggak boleh masuk. ID-nya ntar ditunjukin situ. Ya. Yuk. Assalamualaikum. Salam.